Halo guys, kali ini kita bicara soal perumahan lagi. Nah, tentu kita sudah sangat familiar, sangat akrab dengan istilah IMB ya, izin mendirikan bangunan. Nah, lalu apakah kita juga sudah cukup akrab dengan istilah PBG, persetujuan bangunan gedung? Nah, tentu banyak dari kita yang masih bingung juga, ini apa sih, bedanya apa, ataukah sama aja gitu ya. Nah, jadi memang perlu diketahui bahwa uh, IMB ini telah digantikan oleh PBG melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Nah, PBG ini menjadi salah satu instrumen penting dalam penataan bangunan, ya, penataan bangunan gedung, ya, agar sesuai dengan standar teknis dan tata ruang yang berlaku. Nah, jadi PBG ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan tentunya kemudahan bagi pengguna bangunan serta masyarakat di sekitarnya. Nah, selain itu, PBG juga berfungsi untuk mewujudkan bangunan yang tertib, ya, fungsional, dan sesuai dengan karakteristik lingkungan. Nah, yang menjadi menarik adalah soal rencana pemberlakuan denda nih bagi kita yang nggak punya PBG. Jadi, Marwarar Sirait, Menteri PKP, telah mengatakan bahwa akan dikenakan denda, dan pengenaan denda ini bertujuan untuk menertibkan pembangunan rumah dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya PBG. Dengan memiliki PBG ini, maka bangunan diharapkan lebih aman lah dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, soal besaran dendanya berapa nih? Nah, ini belum ada rincian yang pasti nih mengenai besaran denda yang akan dikenakan gitu ya. Marwarar Sirait juga menekankan bahwa denda ini tidak akan memberatkan masyarakat. Jadi mekanisme penagihannya juga masih dalam tahap pembahasan lah. Tapi diperkirakan, diusahakan katanya akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan disesuaikan ini? Nah, diharapkan ya, pemerintah ini berharap dengan adanya denda ini kesadaran masyarakat akan pentingnya PBG semakin meningkat. Dan hal ini diharapkan juga dapat mengurangi risiko bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan teratur. Ya, tentunya ini baik ya, bahwa semua bangunan harus tertib, teratur sesuai dengan karakteristik lingkungan. Tapi kalau kita yang punya pengalaman membangun rumah, ya mungkin kalian bisa bercerita juga ya pengalaman kalian membangun rumah. Karena kadang-kadang ya baru satu truk pasir masuk saja sudah berjejer ormas yang nunggu di sana. Nah, belum lagi soal pengurusan IMB dan lain sebagainya. Ya, semoga saja dengan pemberlakuan denda ini tidak semakin membuka peluang untuk korupsi, kolusi, ya, pungli, dan lain sebagainya. Dan semoga tujuan-tujuan yang baik tadi tidak dijadikan alasan untuk semakin menekan rakyat. Karena kita tahu bagaimana kondisi keadaan kita, kondisi ekonomi rakyat kita, bagaimana rakyat kita berjuang dengan living cost yang semakin tinggi, sementara pajak semakin tinggi, biaya hidup semakin tinggi, dan kesulitan mencari kerja di mana-mana. Salam.